Pendapat pandangan Prof tentang bencana secara umum di Indonesia. Iya, jadi kalau kita bicara bencana ya kan kita harus bagi dulu bencana apa ya. Jadi misalnya natural, jadi man-made dan seterusnya. Nah itu ada klasifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat dan narasumber pada podcast Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirosodo Makassar, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita kembali lagi dalam pembicaraan kita masalah dengan tema bencana dan permasalahannya. Narasumber kita adalah seorang dokter spesialis bedah tulang dan praktisi pendidikan dan serta pemerhati dan pelaku penanganan bencana di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai rektor di Universitas Hasanuddin periode 2006 sampai 2014. Pada kesempatan ini kami perkenalkan narasumber kami adalah Profesor Dr. Idrus A. Paturusi, spesialis bedah ortopedi konsultan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah supermarketnya bencana. Oleh sebab itu perlu kita ketahui berbagai permasalahan yang ada terkait masalah ini. Dan bencana alam seringkali melanda Indonesia, dan hal ini oleh karena secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia, benua Australia, lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi itulah yang menyebabkan berbagai macam bencana di Indonesia. Dan perlu kita ketahui bahwa dengan adanya situasi bencana yang terjadi, tentu saja pelayanan kesehatan itu juga akan berpengaruh. Sehingga dengan demikian bahwa kesiapan rumah sakit sangat menentukan di dalam penanganan bencana yang begitu cepat dan tepat di dalam penanganan bencana. Baik, pertanyaan Prof terkait dengan bencana tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat pandangan Prof tentang bencana secara umum di Indonesia? Iya, jadi kalau kita bicara bencana ya kan kita harus bagi dulu bencana apa ya. Jadi misalnya natural, jadi man-made dan seterusnya. Nah itu ada klasifikasinya. Nah kalau kita sudah klasifikasi mengenai itu, ya kita bisa lihat kalau misalnya dia ya katakanlah man-made. Man-made itu karena ulah manusia. Jadi misalnya contoh ada konflik ya seperti di Ambon dulu itu kan ulah manusia. Sedangkan natural itu kan macam-macam. Bisa gempa bumi, bisa landslide dan seterusnya. Jadi tergantung daripada situasi dan kondisi daripada jenis bencana. Nah, kalau sudah kita tahu jenisnya ya kita bisa melakukan apa yang kita akan lakukan. Kira-kira seperti itu. Kadang-kadang bila terjadi satu bencana, ternyata di daerah tempat bencana itu kolaps yang terjadi. Ini pengalamannya Prof yang memimpin di daerah tersebut, sebetulnya siapa sih yang berkepentingan, Prof? Jadi ada istilahnya common system ya. Jadi sebetulnya macam-macam. Kalau yang pertama itu harusnya misalnya gubernur. Kalau misalnya lain bisa kepala polisi di situ. Jadi tergantung. Paling tidak itu harus ada yang memimpin. Satu contoh misalnya, waktu di Aceh. Waktu kita di Aceh, coba lihat gubernurnya nggak ada, kepala dinasnya nggak ada, semuanya. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengangkat diri sendiri. Jadi saya berdua dengan Prof. Aryo dulu. Ya Prof. Aryo di daerah rumah sakit tentara, saya di rumah sakit umum, dan kemudian kita acting sebagai, karena tidak ada kontrol ya kita harus bersama-sama mengatasi dan kemudian ya mencarikan jalan keluar, dan semuanya kita diskusi tiap hari untuk kira-kira apa yang akan kita lakukan. Nah ini fungsi daripada common system itu. Jadi kalau ada command system yang normal misalnya ya kita kasih gubernur, kita kasih kepala polisi. Tapi kalau tidak ya kita bisa ambil alih pada situasi-situasi yang urgent seperti itu. Ya, Prof.
Tadi pengalaman tadi yang menarik ini di Aceh. Ini banyak organisasi NGO yang biasanya ingin membantu. Ya. Itu bagaimana menganunya Prof itu, mengaturnya itu, karena kalau tidak ini juga persoalan tersendiri. Ya Prof. Jadi seperti itu, waktu pertama minggu-minggu pertama itu malah terjadi konflik orang Australia dengan Jerman. Karena waktu mau dibuat penempatan siapa yang berlokasi di depan rumah sakit, siapa yang di belakang, itu mereka bertengkar. Jadi di situ peranan saya sebagai koordinator. Jadi ya kita yang ngatur. Nah, kemudian yang kedua, bahwa semua tim yang ada, makanya kita buatkan dulu name tag. Name tag sekaligus dia spesialis apa. Nah, kalau misalnya dia spesialis ini, ya kita tanya, tak cari dia punya bukti-bukti, apakah memang dia ijazahnya memang ahli bedah, anestesi, dan seterusnya. Tetapi itu harus jelas bahwa dia spesialis apa, dia punya fungsi sebagai apa. Nah, kalau sudah ada itu ya kita kan mudah untuk berjalan. Kemudian Prof ini yang terkait karena ini kan perlu kecepatan, ketepatan. Sebetulnya peranan pemerintah di sini di mana sebetulnya Prof di sini? Ya, peranan pemerintah itu saya bilang tadi tergantung. Kalau misalnya tidak kolaps pemerintahan, ya kita ambil alih. Tetapi kalau tetap seperti biasa, misalnya seperti di Cianjur baru-baru ada gempa, itu kan ada kepala rumah sakit, ada kepala dinas, ada wali kota atau bupati. Nah, kita serahkan kepada mereka. Jadi cuman pada waktu itu terjadi misunderstanding antara tim relawan dengan rumah sakit. Misalnya, karena pada waktu itu kan pasien harus dirujuk ke Bandung, memang benar. Tapi kalau kita lihat dirujuk ke Bandung, kan ada kasus-kasus yang emergency, yang harus segera ditolong. Nah, ini yang harusnya, kalau ada kasus-kasus begitu kan dibagi. Yang perlu dirujuk, kita rujuk. Yang harus ditolong segera, kita tolong segera. Nah, misunderstandingnya begitu karena kita buka juga rumah sakit, bantu Rumah Sakit Bayangkara yang bisa melakukan operasi. Nah, misunderstandingnya begitu, bahwa kepala rumah sakit umum itu mengatakan bahwa wajib hukumnya untuk mentransfer pasien ke Bandung, tapi di lain pihak ya, kita yang datang ini kan emergency. Kalau emergency, kenapa kita tidak lakukan operasi sekarang? Dan akhirnya ya kita melakukan operasi lebih banyak daripada jumlah kasus yang dilakukan di rumah sakit umum, yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara. Ya. Kemudian Prof ini yang pengalaman waktu di Palu Prof. Saya masih ingat pada waktu itu, saya kebetulan sebagai Direktur Rumah Sakit Wahidi dan sekaligus juga Direktur Rumah Sakit Prof Kando di Manado. Yeah. Pada waktu itu yang cukup menarik, memang tim kita kerahkan di sana, ada dari Makassar, ada dari Manado. Tetapi ternyata memang banyak juga kasus. Jadi secara umum kita katakan ada kurang lebih 1.500 kasus yang dirujuk ke Sulawesi Selatan pada waktu itu. Di Rumah Sakit Wahidin kurang lebih 360 kasus yang kita tangani. Dan alhamdulillah timnya Rumah Sakit Wahidin dalam hal ini ditopang oleh ortopedi dengan bedah, bisa ditangani dengan baik. Tadi Prof katakan ada kasus-kasus yang kita operasi pada di tempat itu, ada juga yang kita rujuk. Ini pengaturannya yang menentukan siapa Prof ini? Jadi waktu itu kita ya bersama-sama dengan kepala rumah sakit dan kepada masing-masing yang berwenang. Kita lihat kondisi kamar operasi di sana itu cuma 2 dan itu tidak memenuhi syarat sebetulnya. Kalau misalnya ada pasien sudah puluhan atau ratusan yang antri, bagaimana caranya kita mau operasi? Sedangkan satu operasi paling kecil itu makan waktu 2 jam ya, dengan penggantian. Nah, kalau seperti itu kan jadi masalah. Nah, pada hasil diskusi di Kodam waktu itu, di Korem waktu itu, kita mengatakan bahwa sebaiknya kasus-kasus yang bisa dirujuk, kita rujuk. Nah, itu kita rujuk, kan banyak Hercules pada waktu itu. Jadi kita rujuk, malah pada waktu setelah pasien dirujuk, saya ikut karena ortoped di sini kurang. Jadi saya datang sini melakukan operasi di sini, setelah itu saya kembali lagi ke Palu. Ya, kira-kira seperti itu agar supaya, karena tidak susah
Malah sebenarnya pada waktu itu ada pesawat dari Vale, pesawat Vale, dan kita pakai pesawat Vale bolak-balik ke sana bawa bantuan, kemudian pulang bawa pasien dan seperti itu. Ya, Prof. Jadi tadi sebagaimana saya sudah sampaikan bahwa kita di Indonesia memang sebagiannya bencana, itu di daerah kita ini khususnya di tingkat provinsi sebenarnya tim-tim itu bagaimana bagusnya, Prof? Apakah tiap kabupaten atau tiap provinsi ada tim yang selalu standby, Prof? Kalau kita di Sulawesi Selatan sebetulnya dulu kita ada bantuan dari Temasek Singapura. Itu kita buat TOT. TOT itu kita melatih semuanya. Ya, kita kan ada Magister Disaster Management di sini. Ada 40 orang yang kita latih. Dengan maksud setelah mereka selesai, ada yang ke Parepare, ada yang ke mana, ke Luwu, kemana. Mereka di situ diangkat menjadi ketua BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, di situ dia jadi pimpinan. Nah, kalau ada pimpinan begitu ya kan dia sudah tahu, karena selama setahun itu diberikan pengetahuan mengenai bencana. Tapi saya nggak tahu sekarang nasibnya seperti apa. Karena ya, cuman saya lihat ada beberapa yang kalau saya ke daerah lapor, Prof, saya ini alumni tahun sekian. Oh, kamu jadi itu yang jalan. Dan kita nggak tahu di daerah mana yang masih eksis. Ya, Prof. Ya. Kemudian ada satu hal yang menarik juga kalau ada satu bencana, katakanlah gempa bumi, adalah terkait gedung rumah sakit, Prof. Ini siapa sebetulnya yang menentukan bahwa ini masih layak kita gunakan atau tidak, Prof? Jadi ini contoh misalnya, waktu gempa di NTB, saya kebetulan waktu itu mau berangkat dari Jakarta ke Makassar. Saya lihat di televisi ada seperti itu. Saya sudah telepon, saya ke Makassar, besok kita berangkat. Saya kasih tahu teman-teman, adik-adik semuanya. Nah, kemudian waktu itu kan dikatakan bahwa perlu rumah sakit lapangan karena rumah sakitnya nggak layak untuk dipakai. Nah, saya bilang kita mesti lihat dulu. Jadi setiba saya di NTB itu pada hari pertama kita melakukan assessment, kita evaluasi. Ternyata kamar operasinya itu ada 8 kamar operasi, itu bagus sekali. Malah ada alat-alat yang belum dipakai. Jadi akhirnya saya bilang, oh ini lebih bagus daripada rumah sakit kita. Jadi saya sebagai yang tertua di situ, saya kumpul tim-tim yang lain. Oke, ini ada 8 kamar operasi supaya cepat selesai. Surabaya di sini, OK3, OK2, Jogja, itu semuanya diatur. Sehingga kasus-kasus gempa yang dilakukan di sana itu cepat terjadi. Nah, malah saya setelah sudah selesai dan sudah kurang pekerjaan, saya diminta Kapus ABRI untuk melakukan operasi di atas kapal. Jadi saya ke sana lagi, ke atas kapal. Jadi seperti itu. Nah, kalau dilakukan koordinasi dengan baik, insya Allah nggak amburadul itu dan bisa cepat selesai. Ini kita lakukan juga dulu waktu di PD Aceh. Di PD Aceh juga saya ngatur seperti itu dan akhirnya selesai dengan cepat. Ya, Prof. Ya. Kemudian Prof, terkait dengan jenazah, Prof, ini kan ini juga persoalan tersendiri di penanganan bencana. Itu pengaturannya bagaimana itu, Prof? Jadi kalau bencana itu kan kalau kita lihat triase, dia masuk di warna hitam ya. Warna hitam itu semua orang-orang yang meninggal masuk di situ. Nah, alhamdulillah sekarang karena tim victim identification sudah lengkap ya, kita lihat bahwa mereka itu masing-masing sudah datang. Jadi kalau ada mayat seperti itu, kan mereka mau lakukan assessment untuk mengetahui meninggalnya karena apa. Kita serahkan semuanya kepada mereka. Polisi itu waktu kita di PD Aceh itu mereka ada berapa puluh orang, itu 30 orang barangkali untuk melakukan identifikasi daripada mayat-mayat yang masuk. Jadi kita nggak ngurusin itu lagi. Kita urusin pasien yang hidup. Mereka urus pasien yang meninggal. Iya, Prof. Begitu. Ya. Kemudian Prof, ini terkait tenaga. Ini kan tenaga relawan, Prof. Itu kan secara antusias mereka banyak yang ingin berpartisipasi.
Ada nggak kriteria Prof terkait tenaga-tenaga ini? Ini cerita ada pengalaman saya waktu di Mamasa ya. Waktu itu kan ada COVID. Nah, kita lihat bahwa semua daerah ingin datang membantu. Jadi dari Pinrang, dari Bone datang bertruk-truk apa segala macam bantuan. Nah, tetapi kasus pada waktu itu kan masalah COVID ada. Jadi saya kasih tahu Komandan Korem, saya bilang, Pak, tolong kalau misalnya ada relawan yang mau datang, mereka cukup untuk mendrop dia punya sumbangan di sini, kemudian tidak perlu lagi dia ikut masuk. Karena kalau dia ikut masuk, bisa terjadi kontaminasi, mereka terkena atau menularkan, karena ini kan masih aktifnya. Nah, malah kita dari tim Sulawesi Selatan, 17 orang, waktu kita swab, 3 orang itu terkontaminasi dengan COVID. Jadi saya bilang seperti ini yang keadaannya terjadi. Jadi kita harus hati-hati. Mau menolong sih oke, ya kita menerima. Tetapi kita harus atur. Hari pertama, hari kedua itu mereka masuk aja dan seperti itu karena nggak ada aturan. Nah ini pentingnya ada regulasi. Yang kalau kita buat itu regulasi. Kita buat regulasi supaya semuanya tahu ini boleh, ini tidak. Iya Prof. Kemudian Prof terkait dengan bantuan. Ini kan seringkali ini banyak mau membantu ini, apalagi kadang-kadang ada bantuan dari luar negeri. Ini bagaimana mengaturnya ini Prof? Ya itu memang harus dikoordinir sama, misalnya karena kalau bantuan luar negeri itu kelasnya itu adalah kelasnya setingkat gempa di Aceh, tsunami. Karena itu kan dideklar sebagai international disaster sehingga orang luar bisa masuk. Nah, pada waktu itu saya bertanggung jawab karena saya koordinator di Rumah Sakit Zainal Abidin. Jadi semua pasien, semua bantuan yang masuk, contoh misalnya, satu hari saya didatangi ada orang Arab ya pakai ini. Dia bawa satu koper dan isi koper itu penuh dengan dolar. Nah, saya cuma lihat berapa jumlahnya, yuk kasih. Kemudian saya kasih tahu direktur rumah sakit, ini ada jumlah sekian, tolong di manage. Kemudian dari Turki itu ada bantuan sekian, dan saya bilang, oke, bantuan ini tolong diteruskan untuk keperluan apa. Dia bilang kita akan bantu bagian pediatri. Jadi pediatri itu sampai selesai, mereka dokter pediatri yang ada di sana dikirim keluar untuk sekolah. Kemudian ada satu semacam dari Amerika, itu dari agama Marmut ya, Marmut. Dia datang dengan jet, cuma satu jet berapa orang, dia sumbang, saya nggak tahu berapa puluh juta itu, 2.000, 3.000 dolar. Nah itu saya ambil, catat, kasih tahu direktur, itu supaya semuanya dimanfaatkan. Ya. Jadi yang seperti itu, ada yang mengambil alih dan ada yang bertanggung jawab terhadap bantuan-bantuan itu. Ya. Jadi memang kalau ada kasus-kasus yang seperti ini, harus kita hati-hati ya, dan harus betul-betul terkontrol. Ya, Bro. Ya. Kemudian ini yang terkait relawan tadi, bagaimana sebetulnya dalam hal ini pemerintah terkait apresiasi kepada mereka, Prof? Misalnya Aceh, iya. Kira-kira 10 hari setelah kita bencana, itu rombongannya Wagub waktu itu datang dengan Andi Oni, itu 2 pesawat, pesawat Express Air. Nah, datang 2 pesawat, ada Dokter Sande, ada siapa segala macam. Nah itu kita tampung mereka di Rumah Sakit Zainal Abidin. Ada lantai 2 yang masih safe, ya kita tidur di situ. Jadi saya bisa kontrol, karena kalau misalnya mereka cuma relawan-relawan, kan banyak relawan yang bukan dokter, bukan tenaga medis. Jadi relawan itu adalah berfungsi untuk mengambil mayat. Jadi kita lihat dia kemana-mana, ngambil mayat, ngangkut mayat. Dan itu kebanggaan buat mereka. Ada foto-fotonya, waktu baru-baru kita buat reuni, dengan bangganya kasih lihat, ini saya evakuasi sekian banyak mayat. Nah itu yang kayak begitu. Jadi sangat tergantung dengan koordinator. Ya bukan apa, saya waktu itu koordinator, jadi semuanya bisa selesai dengan baik.
Ya, Prof. Kemudian ini kan terkait dengan masyarakat, ada bencana masyarakat. Sebetulnya peranan masyarakat di sini sejauh mana, Prof? Kalau ada bencana di daerah? Kan tergantung lagi. Tergantung kan itu klasifikasi bencana itu ada beberapa. Kalau misalnya bencananya ringan, itu bisa diselesaikan dengan lokal. Jadi lokal aid bisa bantu. Nah, kalau sudah lebih besar lagi, bisa minta bantuan dari daerah yang sebelahnya. Kalau bisa minta provinsi. Kalau lebih besar lagi antar provinsi. Kalau lebih besar sekali, kita declare sebagai bencana nasional, itu kita perbolehkan tenaga asing masuk. Oh, ya. Ya, karena kita di Indonesia ini begitu banyak lembaga, organisasi yang ikut berpartisipasi. Ya. Terkait ini dari kesehatan sendiri, ada kita sebut Brigade Siaga Bencana, ada PEC, ada dari sosial, ini macam-macam sebetulnya. Dan mereka semua mempunyai hak, Prof, ya, untuk ikut membantu bila terjadi bencana yang ada. Kemudian selama ini, Prof, pengalamannya, Prof, bencana yang paling besar dihadapi Aceh, Prof, atau ada yang lain, Prof? Ya, kalau bencana itu Aceh. Ya. Aceh, Prof, ya. Tapi kalau konflik itu Ambon dan Ternate. Ambon dan Ternate. Ya, jadi itu konflik penanganannya juga beda. Ya. Beda, kemudian kalau tsunami, gempa, itu kita sudah tahu apa yang kita lakukan. Biasanya pos bencana itu ada masalah sanitasi, higiene, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau konflik itu masalahnya bukan seperti itu. Konflik itu masalahnya bahwa anytime bisa terjadi, ada mayat di sana, kita harus ambil mayat, seperti itu. Dan tiap hari kita melakukan operasi yang ampun untuk kita lakukan. Misalnya di Ternate kita operasi malam sampai besok, malam lagi sampai besok lagi. Itu 2 hari kita operasi. Saya ahli bedah waktu itu dengan Dr. Kasim. Dan itu luar biasa, karena kita setengah mati kerja dan tidak ada bantuan-bantuan lain. Jadi seperti itu, tetapi ya alhamdulillah kita bisa selesaikan. Ya, Prof. Ya, kasih banyak, Prof. Baik, ibu-ibu sekalian, kalau kita mendengar tadi berbagai macam masalah-masalah yang ada, pengalaman yang ada di dalam menangani bencana, memang ini sangat kompleks sekali. Oleh sebab itu, saya kira kita sebagai masyarakat memang harus juga memahami terkait masalah ini, terutama sekali kalau misalnya ada bencana yang terjadi di daerah kita. Mungkin ada statement terakhir, Prof, terkait apa sih yang dibicarakan tadi ini dari Prof. Saya silakan, Prof. Jadi statement ya, saya sudah katakan dari awal bahwa kita harus bagi apa ini man-made, apakah ini natural, dan seterusnya. Nah, kalau natural ya kita sudah tahu apa-apa yang kita lakukan, step-step daripada penanggulangan bencana kita harus lakukan. Ada siklus bencana itu sudah harus ada, yang dari mulai rapid response dan kemudian dan seterusnya, dan ada bagian daripada capacity building, kita lakukan pelatihan mitigasi dan preparedness. Nah, seperti itu. Dan kalau konflik, ya itu saya kira itu manajemennya dan pengelolaan itu harus berbeda. Saya ingat di Ternate, kita hampir 2 bulan di sana, dan ini suatu real story. Waktu itu saya dengan direktur rumah sakit, waktu itu wakil direktur, Dr. Nurdin Perdana. Nah, sama-sama di sana, kita sempat dibawa ke kantor polisi oleh karena kita dianggap menyembunyikan peluru. Nah, akhirnya kita diinterogasi sampai subuh, dan subuh ketahuan bahwa barang itu ada dan kita dilepas. Nah, ini ceritanya. Nah, cerita lanjutan bahwa setelah itu selesai, Ternate mau dikembangkan menjadi provinsi. Saya ditelepon sama siapa, Irjen kah, siapa itu, Dr. Kus. Siapa yang bisa jadi kanwil di sini? Ya, saya bilang ada veteran Ternate. Nah, diangkatlah waktu itu Dr. Nurdin sebagai kanwil kesehatan di Ternate pada waktu itu. Jadi ini semuanya ada hikmah daripada apa-apa yang kita lakukan. Dan satu hal barangkali, kalau kita ingin melakukan penanganan bencana, baik natural maupun man-made, itu kita harus ikhlas. Dan kita serahkan kepada Yang Kuasa terhadap apa-apa yang akan terjadi. Dan alhamdulillah,
selama 30 tahun menangani bencana, ya kita sehat-sehat dan baik-baik saja. Nah ini yang saya ingin sampaikan, bahwa mudah-mudahan adik-adik yang lain sekarang sudah regenerasi, Iya, Prof. sudah ada generasi berikutnya, supaya ini yang mereka pegang, bahwa ikhlas itu sangat penting. Ya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita melihat tadi bahwa memang ternyata bencana yang terjadi di Indonesia itu setiap saat bisa terjadi. Tadi Prof sudah mendengarkan ada secara natural, ada man-made, dan tentu saja bahwa ada langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam penanganan tersebut. Satu hal yang titik krusial yang memang pada saat terjadinya bencana di lapangan adalah ada command system. Command system inilah yang mengatur semuanya bila ada yang terjadi di bencana. Terutama sekali adalah siapa sih yang memimpin di lapangan. Tadi tentu saja ada pemerintah daerah, tetapi kalau pemerintah di daerah itu kolap, maka tentu saja tim yang ada itu bisa mengatur dan memimpin daripada tim tersebut. Penanganan terkait bantuan pengungsi ini juga harus diatur, dan tentu saja bahwa bantuan-bantuan ini disesuaikan dengan tingkat daripada bencana yang ada. Satu hal yang menarik yang dikemukakan Prof tadi itu masalah ikhlas. Saya kira ini satu hal yang bagi kita, terutama teman-teman yang bergerak di bidang bencana, bahwa hal yang terkait ikhlas ini memang betul-betul kita harus terapkan di dalam penanganan bencana di lapangan. Dan perlu juga kita ketahui bahwa kalau kita mau menolong orang, aman dulu penolong, baru yang ditolong. Karena kalau kita tidak aman, ini juga persoalan tersendiri. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.